Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang induksi matematika. Dalam video kali ini kita akan membahas beberapa contoh pembuktian induksi matematika. Untuk memahami bagaimana induksi matematika dapat dilakukan, mari kita cari tahu dulu apa itu induksi matematika. Induksi matematika merupakan metode pembuktian matematika yang digunakan pada pernyataan yang berkaitan dengan bilangan asli. Berikut ini adalah teorema dasar induksi matematika. Jika S adalah himpunan bagian dari N yang memenuhi, yang pertama, 1 adalah anggota S. Yang kedua, untuk setiap K anggota N, jika K adalah anggota S, maka K plus 1 juga anggota S. Maka kita akan peroleh S akan sama dengan N. Dari teorema ini, maka kemudian kita dapat memperoleh prinsip induksi matematika. Jika kita ingin membuktikan bahwa Pn benar, maka ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, buktikan bahwa P1 benar. Yang kedua, asumsikan bahwa PK benar. Dan yang ketiga, tunjukkan bahwa PK plus 1 benar. Untuk lebih memahami bagaimana pembuktian dengan induksi matematika dapat dilakukan, mari kita lihat beberapa contoh berikut ini. Contoh pertama. Buktikan bahwa untuk setiap N berlaku 1 tambah 2 ditambah dan seterusnya sampai N sama dengan setengah N dikali dengan N plus 1. Dari soal ini maka kita tahu bahwa Pn itu adalah 1 ditambah 2 dan seterusnya sampai N sama dengan setengah kali N plus 1. Pertama yang harus kita lakukan adalah membuktikan bahwa P1 benar. Kita perhatikan bahwa untuk N sama dengan 1, kita peroleh 1 dapat dinyatakan sebagai setengah dikali 1 dikali 2. Hal ini menandakan bahwa P1 benar. Langkah berikutnya adalah mengasumsikan bahwa PK benar. Artinya, 1 tambah 2 dan seterusnya sampai K sama dengan setengah kali K dikali K plus 1. Langkah ketiga yaitu adalah membuktikan PK plus 1 benar. Kita perhatikan bahwa 1 tambah 2 tambah dan seterusnya sampai K plus 1 dapat kita nyatakan sebagai 1 tambah 2 ditambah dan seterusnya sampai K ditambah lagi dengan K plus 1. Berdasarkan asumsi, jumlahan 1 sampai K itu adalah setengah dikali K dikali K plus 1. Sehingga kita dapatkan setengah K dikali K plus 1 ditambah dengan K plus 1. Oleh karena itu, kita akan dapatkan setengah dikali K tambah 1 dikali K plus 1. Jika setengah kemudian kita keluarkan, maka kita akan peroleh setengah dikali K plus 2 dikali K plus 1. Atau sama dengan setengah dikali K plus 1 kali K plus 2. Dari sini, kita dapat mengatakan bahwa PK benar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pn benar untuk semua N anggota bilangan asli. Kita lanjut ke contoh kedua. Buktikan bahwa untuk setiap N, 6 pangkat N dikurang 1 habis dibagi 5. Dari sini maka kita tahu bahwa Pn itu adalah 6 pangkat N dikurang 1 habis dibagi 5. Kita perhatikan bahwa untuk N sama dengan 1 kita dapatkan 6 pangkat 1 dikurang 1 hasilnya adalah 5. Tentu saja ini akan habis dibagi 5. Oleh karena itu kita dapat simpulkan bahwa P1 benar. Berikutnya kita asumsikan PK benar, artinya
6 pangkat K dikurang 1 habis dibagi 5. Berikutnya kita perhatikan bahwa 6 pangkat K ditambah 1 dikurang 1 sama dengan 6 dikali 6 pangkat K dikurang 1. Akan sama dengan 6 dikali 6 pangkat K dikurang 6 tambah 5. Mengapa dikurang 6 tambah 5? Karena ini adalah modifikasi dari min 1. Berikutnya kita akan peroleh akan sama dengan 6 dikali 6 pangkat K dikurang 1 ditambah 5. Berdasarkan asumsi, kita sudah tahu bahwa 6K dikurang 1 habis dibagi 5. Dan kita juga tahu bahwa bilangan 5 tentu saja habis dibagi 5. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa 6 pangkat K ditambah 1 dikurang 1 habis dibagi 5. Jadi, kita simpulkan bahwa PK plus 1 benar. 3 langkah induksi sudah kita lakukan, sehingga kita kemudian dapat menyimpulkan bahwa Pn benar untuk semua N anggota bilangan asli. Dengan kata lain, 6 pangkat N dikurang 1 habis dibagi 5 untuk setiap N anggota bilangan asli. Contoh ketiga. Diketahui S1 sama dengan 4 dan Sm sama dengan Sm dikurang 1 kuadrat dikurang 2 berlaku untuk M yang lebih besar sama dengan 2. Jika omega sama dengan 2 ditambah akar 3 dan konjugat omega sama dengan 2 dikurang akar 3. Buktikan bahwa untuk setiap M anggota bilangan asli berlaku Sm sama dengan omega dipangkatkan 2 pangkat M dikurang 1 ditambah konjugat omega dipangkatkan 2 pangkat M dikurang 1. Dari soal ini kita tahu bahwa PM sama dengan SM sama dengan omega berpangkat 2 pangkat M dikurang 1 ditambah dengan konjugat omega berpangkat 2 pangkat M dikurang 1. Di sini sangat jelas bahwa P1 dan P2 benar. Oleh karena itu, langkah berikutnya adalah kita asumsikan bahwa PK benar. Artinya, SK akan sama dengan omega berpangkat 2 pangkat K dikurang 1 ditambah konjugat omega pangkat 2 dipangkatkan K dikurang 1. Berikutnya kita perhatikan bahwa SK ditambah 1 sama dengan SK kuadrat dikurang 2. Berikutnya kita substitusi SK sesuai dengan yang diketahui di soal. Oleh karena itu kita akan dapatkan omega pangkat 2 dipangkatkan K dikurang 1 ditambahkan dengan konjugat omega dipangkatkan 2 pangkat K dikurang 1 dikuadratkan dikurangi 2. Hasilnya adalah omega pangkat 2 pangkat K ditambah dengan konjugat omega pangkat 2 pangkat K. Mengapa bisa kita peroleh demikian? Karena kita ingat dua hal. Yang pertama, A ditambah B kuadrat, hasilnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Dan kemudian kita tahu bahwa omega dikali dengan konjugat omega, hasilnya adalah 1. Nah, hasil terakhir ini menunjukkan bahwa PK plus 1 benar. Karena 3 langkah induksi telah kita lakukan, maka kita dapat mengatakan bahwa Sm sama dengan omega pangkat 2 pangkat M dikurang 1 ditambah dengan konjugat omega pangkat 2 pangkat M dikurang 1 benar untuk semua M anggota bilangan asli. Bagaimana? Cukup mudah bukan?